Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya DRIS Mes Kehidupan. Udah lama saya nggak unggah di YouTube podcast saya karena memang kesibukan dan lain sebagainya, termasuk mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun ajaran baru. Namun karena banyak hal yang harus saya omongkan dan yang terutama itu ya banyaknya pertanyaan dari teman-teman saya bagaimana dengan adanya komentar-komentar di luar ya, komentar-komentar di media sosial tentang guru penggerak yang itu nanti akan menjadi rekomendasinya menjadi kepala sekolah. Banyak, bahkan ada yang ditulis di koran, itu banyak yang meragukan. Nah, banyak yang tanya gimana Pak Kis, menurut Pak Kis kan kebetulan saya itu pengalaman jadi kepala sekolah lama 27 tahun sehingga tahu persis bagaimana perkembangan sekolah mulai dari dulu namanya STM sampai sekarang SMK, dari berbagai menteri, berbagai aturan saya mengikuti sehingga tahu persis bagaimana untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan ya. Kalau negeri mungkin tidak banyak pengaruh yang namanya kepala sekolah, meskipun tetap pengaruh, cuma kalau urusannya dikaitkan dengan penerimaan siswa, saya itu sering guyon negeri itu tidak usah ada kepala sekolah, siswanya sudah banyak, itu guyonan saya, tapi benar. Meskipun demikian bukan berarti kepala sekolah negeri itu sesuka-sukanya, enggak, tetap. Makanya kalau kita merujuk dengan pertanyaan, banyak yang mempertanyakan atau meragukan guru penggerak sebagai kepala sekolah. Secara pribadi saya juga setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Banyak faktor. Kepala sekolah itu CEO, tidak hanya pandai atau mumpuni atau kompeten urusan manajerial, tapi juga kapabel. Di sana juga ada unsur leadership, itu yang terpenting. Sehingga kalau hanya sekedar berbekal dia adalah guru penggerak, ya memang tanda tanya besar. Kalau urusan besarnya sekolahan, kalau negeri mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau nanti berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan teamwork dan lain-lain, itu yang harus memang benar-benar harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Ini memang jadi tanda tanya besar, dan secara pribadi saya nggak setuju. Kenapa? Kembali lagi, kenapa nggak setuju? Dulu ya mulai saya jadi kepala sekolah dan mungkin sampai tahun 2020 mungkin ya masih berlaku bahwa calon kepala sekolah itu mengikuti tes dulu, ada pelatihan dulu, dan mereka rata-rata memang dari nggak tahu itu wakil atau kajur ya. Kalau di SMK itu kan ada kajur, kaproli atau kaprodi itu. Mereka sudah punya pengalaman bagaimana mendesain, bagaimana melakukan kerjasama, bagaimana menghadapi situasi kekurangan, misalnya sarpras dan lain sebagainya, udah punya pengalaman. Pengalaman leadershipnya didapat awalnya dari situ. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Kalau hanya urusan menggerakkan pembelajaran, itu kan memang fungsinya guru. Memang fungsinya guru ya, motivator, inisiator, kreator, itu fungsinya guru itu. Siapapun guru memang mestinya begitu. Artinya kalau guru penggerak ini didengung-dengungkan, bahkan mungkin saya tidak tahu aturan sudah untuk itu. Yang saya khawatirkan satu, nanti mendemotivation yang ada. Maaf, kalau itu wakil-wakil yang ada di sekolah atau kaprodi yang di sekolahan, nggak mungkin sempat ikut menjadi guru penggerak. Mereka sudah menjadi penggerak di sekolahannya.
Kaprodi, wakil itu mereka sudah menjadi penggerak meskipun belum ikut penggerak. Mereka sudah menjadi motivator di sekolah masing-masing. Dan pekerjaan mereka sangat-sangat banyak. Kapan mereka mengikuti pelatihan? Kapan mereka menggerakkan di luar sekolahnya? Karena urusan di sekolahnya sudah luar biasa. Justru saya tanya orang-orang yang ikut penggerak ini jangan-jangan seperti yang dikatakan teman-teman saya, mereka-mereka itu yang memang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, untuk karirnya sendiri, cuek dengan urusan sekolah sehingga ada waktu. Tahu efeknya itu kalau sudah jadi guru penggerak, banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan sekolah dengan alasan itu. Ya kita tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang karena memang mereka sudah menjadi guru penggerak. Tetapi sekali lagi itu nanti kalau itu yang dijadikan kepala sekolah, jangan-jangan ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Oh dia sukanya itu ninggalin sekolahan. Dia sukanya ngurusi kepentingannya pribadi untuk menjadi A, B, C, D. Nah ini. Sehingga ya memang tidak semuanya ya, enggak semuanya begitu. Cuman ini kekhawatiran yang luar biasa. Saya masih merekom bahwa pemilihan kepala sekolah ikuti aja model yang dulu. Itu model-model yang dulu itu enggak jelek, baik sekali. Tes calon kepala sekolah, katakan se-Jawa Timur diterima 300, masuk di pelatihan selama 3 bulan. Nah, itu aja belum langsung diangkat jadi kepala sekolah. Tapi ilmunya sudah dapat. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah itu butuh mengerti ilmunya manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen strategi, manajemen promosi, dan manajemen lain yang kaitannya dengan seorang manajer. Nah, sebagai seorang leader kepala sekolah itu harus mampu menjadi pemberdaya, memberdayakan yang ada di sekitarnya. Nah ini sehingga hal ini kalau hanya sekali lagi kalau hanya urusan jalannya sekolahan mungkin tetap jalan, apalagi negeri. Tapi kalau swasta sangat pengaruh nanti, sangat pengaruh. Karena lembaga pendidikan ini beda dengan industri. Saya mengatakan kalau saya diangkat menjadi manajer perusahaan, tidak sampai 1 bulan saya akan bisa merubah semuanya. Saya punya pengalaman industri 7 tahun. Tapi kalau untuk sekolah, saya ketika dipindah dari satu sekolah ke sekolahan yang lain, saya bilang sama yayasan, saya minta waktu 1-2 tahun untuk menata semuanya. Karena yang digerakkan manusia yang menggerakkan juga manusia. Jadi ini faktor-faktornya yang luar biasa. Makanya kembali lagi kalau hanya rekomendasinya hanya untuk guru penggerak, nanti para wakil-wakil itu ya nggak usah serius-serius. Kenapa saya serius-serius? Kenapa saya sungguh-sungguh? Uang nanti tidak ada kans, tidak ada peluang untuk itu. Untuk jadi guru penggerak mereka tidak ada waktu, sekali lagi tidak ada waktu untuk itu. Nah ini perlu menjadi pertimbangan ya untuk pengambil kebijakan. Saya tuh curiga, jangan-jangan yang mengambil keputusan menentukan program ini, yang mengambil dengan guru penggerak nantinya akan jadi kepala yang berpulang menjadi kepala sekolah ini, kalau tidak punya guru penggerak jangan-jangan mereka tidak tahu kondisi lapangan yang benar. Loh, saya jadi kepala sekolah yang katanya teman-teman saya berhasil karena saya belajar dari kepala sekolah saya sebelumnya. Saya belajar banyak dan oleh kepala sekolah sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk belajar banyak. Nah, kalau yang tidak pas ya saya tinggalkan. Yang pas saya pakai. Tidak cukup belajar di sekolah, saya tuh aktivis di organisasi, saya pernah punya pengalaman industri dan lain-lain. Lah kalau hanya ini guru penggerak yang dipakai acuan, saya lagi khawatir saya. Sekolah, kalau menurut saya guru yang calon kepala sekolah itu kalau SMK ya, kalau SMK di lain standar kompetensi kepala sekolah yang sudah ada ya. Kalau SMK itu harus cerdas secara komprehensif. SMK SMA ya, mungkin SMP itu harus cerdas spiritualnya,
Cerdas spiritual itu biasanya ada keterkaitan dengan umur, ada keterkaitan dengan usia biasanya. Semakin usia itu biasanya kecerdasan spiritualnya semakin bagus. Kemudian nomor 2, sosial emosional. Ini juga sama. Kalau mereka selama ini belum banyak menjadi leader kecil di sekolahnya, enggak tahu itu mereka jadi kaproli atau wakil, itu dipertanyakan. Kalau hanya sekedar bagaimana merumuskan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran apa yang dipakai dan sebagainya, itu masih jauh. Itu. Kemudian ya cerdas intelektual, sarjana saya percaya semua guru sarjana mesti cerdas intelektual, cerdas kinestetik, fisiknya. Tapi juga jangan lupa kita itu di Indonesia, dan ini yang menurut saya sangat-sangat memprihatinkan sekarang, dan ini yang menurut saya harus dikuatkan. Saya menambah kecerdasan itu dengan kecerdasan kecerdasan nation intelligence ya, kebangsaan, kecerdasan kebangsaan. Nah, kecerdasan kebangsaan ini tidak cukup diukur dari dia itu guru penggerak. Ini pengamatan. Ya biasanya tahu kepala sekolah nanti biasanya diangkat dulu jadi kaproli, wakil dan seterusnya, diikutkan tes. Kecerdasan kebangsaan ini karena kepala sekolah itu menentukan semuanya yang ada di sekolah. Program itu mayoritas dari mindsetnya kepala sekolah. Kalau kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial nation intelijensinya, kebangsaannya rendah, nanti yang ada cuma show of force, tidak banyak menanamkan nilai-nilai semacam itu. Ini butuh pengalaman, butuh perjalanan yang memang mereka sendiri teruji sebagai leader dan sebagai manajer. Makanya kalau jadi kaproli itu sudah mulai belajar pembelanjaan gimana. Jadi wakil juga sudah mulai belajar tentang keuangan, bagaimana menghemat, misalnya kesiswaan, menghemat, bagaimana anggarannya ini bisa pas dan lain sebagainya. Itu sudah belajar lama dari ketika mereka jadi kaproli atau kaprodi, kemudian jadi wakil dan seterusnya. Sehingga ketika jadi kepala sekolah tinggal melatih dikit, tapi tetap harus ada pelatihan kepala sekolah seperti yang dulu itu, baru kemudian mereka jadi kepala sekolah yang baik. Di sekolah-sekolah swasta biasanya memang itu usulan dari para guru yang bisa ngayomi mereka dan lain sebagainya. Nah, ini tidak cukup sekali lagi kalau sebagai guru penggerak saja, karena guru penggerak banyak yang di sekolahnya itu memang guru-guru yang agak cuek. Kalau tidak cuek, tidak nutut sudah ini untuk menyelesaikan apa yang ada di sekolahnya masing-masing, dan tidak nutut. Kalau guru penggerak apa jelek? Enggak baik. Justru semuanya itu mestinya standarnya memang standar guru penggerak, tapi bukan harus dengan pelatihan-pelatihan yang macam-macam itu, yang mestinya kayak usulan saya dulu. Kemendikbud itu buat rumah-rumah lah, buat rumah-rumah, ini rumah guru matematika, ini ada rumah guru bahasa, ini belajarnya di situ semuanya. Kalau terlalu banyak se-Indonesia ya, mungkin di provinsi-provinsi, kalau terlalu banyak, yaitu mungkin di kabupaten-kabupaten kota. Makanya usulan saya berkali-kali, bagaimana dipikirin MGMP itu dipikirin benar. Karena MGMP itu sejak dulu sudah berupaya untuk mengembangkan kompetensi para guru. Sekarang ada guru penggerak MGMP Keplas, guru penggerak tanpa ngomong sama MGMP, hanya tes lewat online beres. Loh, terus MGMP dikemanakan? Mereka itu urunan sendiri MGMP itu. Mestinya MGMP yang menjadi pilar kalau kita kepingin ngomong pemberdayaan guru. MGMP sejak dulu sudah bergerak, sudah bekerja. Tapi ketika ada program-program justru MGMP
kalau menurut saya dikesampingkan, mestinya rekomendasi siapa yang mau diusulkan untuk guru matematika menjadi PGRI di samping kepala sekolah yang merekom, MGMP seharusnya juga merekom. Sehingga MGMP itulah kalau kita mau ngomong meningkatkan kompetensi para guru, berdayakan MGMP, kasih anggaran MGMP. Kalau memberdayakan kepala sekolah, kasih anggaran MKKS. Dengan begitu, tinggal menentukan standar apa yang diinginkan oleh kementerian melalui itu semuanya. Ini. Nah, ini semuanya adanya guru penggerak dan lain sebagainya. Itu kenapa sih kalau saya mencoba mencari kenapanya itu, akar masalahnya apa? Karena akar masalahnya guru nggak berkualitas sehingga harus digerakkan. Kalau guru berkualitas nggak perlu ada penggerak-penggerak itu. Kalau berkualitas, kenapa guru nggak berkualitas? Karena guru ini lulusan nomor 6 kelas kualitas 6. Nah, saya omongkan lagi kualitas 6. Kenapa begitu? Perguruan tinggi sekarang, perguruan tinggi negeri khususnya sekarang banyak ambil mahasiswa pada program murni, jurusan murni. Kalau dulu ya keterima di ITS gagal karena ITS teknik mesin hanya ambil 2 kelas. Sekarang berapa yang diambil di ITS? Sampai 4 lapis itu pengambilan mahasiswa. Artinya yang berkualitas dari lulusan SMK, SMA, udah mulai menipis. TS, kalau di Surabaya ya, TS, UNER, ada kalau Malang, UB. Baru kemudian yang sudah tidak diambil di situ, baru ke LPTK. Yang dulu IKIP Surabaya, sekarang UNESA. Yang dulu IKIP Malang, yang sekarang UM. Ini saya ambil contoh di Jawa Timur. Itu pun tidak langsung ambil keguruan. Mereka ambil jurusan murni. Baru lapis ke-6 yang ambil keguruan. Yang terbaik dari keguruan juga tidak mau jadi guru. Mereka ambil di industri. Tidak serius kalau saya mengatakan pemerintah untuk memikirkan pendidikan. Hanya proyek. Guru penggerak, proyek aja. Sekarang ada beasiswa untuk calon yang mau menjadi calon guru. Nggak serius. Karena siapapun yang tes masuk itu bisa. Jadi itu kualitasnya tanda tanya. Zamannya Pak Harto, datang ke sekolah-sekolahan, cari mereka yang terbaik di sekolah. Ikatan dinas, beasiswa untuk jadi guru. Gini. Itu kalau serius. Jadi kalau ini keseriusan pemerintah ini terus melemah, terus kurang terhadap ketersediaan guru, ya hanya habis-habisin uang, namanya penggerak dan lain sebagainya, habis-habisi uang. Saya katakan habis-habisi uang. Yang masuk ini, saya tempo hari di medsos saya mengatakan, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya jadi gubernur, maka saya ambil peserta LKS di Madiun ini. Untuk semuanya saya rekrut, untuk saya sekolahkan jadi guru. Karena mereka dari wakil-wakil kabupaten kota, yang jelas untuk guru produktif jempol 2, mereka sudah paham caranya belajar dari anak SMK. Tapi siapa yang datang? Astra dan industri-industri lain yang merekrut mereka. Pendidikan sisa. Katanya semuanya itu guru menjadi tolak ukurnya. Itu ngomong kuantitasnya pun masih jauh sangat kurang. Ya, ini saya jadi agak emosional kalau ngomong guru. Karena semakin lama untuk mencari guru yang berkualitas sangat sulit. Kenapa? Raw materialnya yang masuk itu memang rendah. Kenapa begitu? Perhatian kepada guru sangat rendah. Perhatian itu sangat rendah. Nah, dunia modern kayak begini, mau jadi guru gaji 300.000. Nah, ini butuh berpikir yang serius kalau memang negara ini kepingin menjadi negara hebat.
Pendidikan yang utama, pendidikan ditentukan dari kualitas gurunya. Sarpras hebat, gurunya tidak berkualitas, tidak bisa. Ini makanya saya berkali-kali ngomong, ikutilah apa yang dulu dilakukan oleh pemerintah. Ya tidak tahu namanya Orde Baru atau apa. Mulai Orde Baru itu masih miskin loh ya. Ini negara masih miskin itu. Tapi tahu, saya kuliah, saya waktu STM ya, swasta, SPP saya 2.500, kelas 3 3.000. Kuliah cuma 4.000. Nah, yang berkualitas langsung dikasih beasiswa, ada super semar, ada prestasi dan lain-lain. Berapa beasiswa? 1 bulan 100.000. Jadi dipakai bayar SPP, sisa 96.000. Untuk makan, kos dan sebagainya sudah beres. Itu negara masih seperti itu sekarang. Nah, kembali lagi pada pokok permasalahan guru penggerak. Mestinya guru itu yang ada semuanya adalah penggerak. Kalau saya sih enggak seberapa suka dengan istilah penggerak. Kalau penggerak itu kan ubrak-ubrak ya. Kalau saya itu kan sukanya dengan istilahnya pemberdaya. Saya mengatakan pemberdaya itu sebelum ada istilah di Kemendikbud dengan istilah guru penggerak. Jauh sebelum itu saya sudah di YouTube saya itu sudah ngomong pemberdaya. Kenapa? Pemberdaya itu mesti dirinya berdaya dulu baru memberdayakan yang lain. Kalau penggerak dia tidak bergerak, tidak apa-apa menggerakkan yang lain karena hanya ubrak-ubrak. Itu aja. Jadi kalau kembali lagi, kalau saya ditanya secara pribadi bagaimana kalau guru penggerak nanti jadi kepala sekolah, tetap mohon standar yang lain, pengalaman kerja yang mungkin jadi wakil-wakil itu nilainya berapa atau jadi kapolri nilainya berapa, itu tetap dijalankan karena sekali lagi tidak semua guru penggerak itu di sekolahnya disukai dengan anak atau disukai dengan temannya, karena mereka yang itu rata-rata banyak sekali yang hanya berpikir untuk karir pribadinya, bukan untuk pengembangan sekolah dan anak-anaknya. Kalau yang mereka fokus untuk mengembangkan sekolah, fokus untuk mengembangkan anak-anak, gak sempat lihat pengumuman aja, apalagi menjadi penggerak di luar sekolahnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf emosional ya, karena memang pendidikan ini kalau menurut saya sudah benar-benar kritis gurunya, ketersediaan guru baik kuantitas maupun kualitas, dan dimanapun saya kalau ada keterkaitan dengan guru saya akan mengatakan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.